Oke, baik. Selamat siang bagi kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan Farida untuk berdoa. Baik Pak, baiklah sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat berkat dan kasih Tuhan kepada siang hari ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memakai waktu ini Tuhan dalam perkuliahan metode penelitian statistik. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati kami anak-anak-Mu, berikan kepintaran, kebijaksanaan yang dari-Mu Tuhan. Dan begitu juga kepada Bapak dosen kami Tuhan, berikanlah panjang umur serta sehat selalu. Segala aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Amin. Sebentar dulu ya, saya teleponnya. Boleh Bang? Oke. Iya, sebentar. Oke, kita telah melewati masa ujian tengah semester dan saya sudah terima hasilnya dan
tentu akan saya nilai dan kita akan lanjutkan materi kita hari ini yang akan membahas soal perbedaannya penelitian kualitatif dari berbagai aspek. Ini akan kita coba pelajari bagaimana penelitian kualitatif dari berbagai aspek. Nah, tentu nanti ini sebagian sudah saya ajarkan dalam pertemuan kita sebelumnya, tapi ini akan secara menyeluruh kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, apa gunanya kita menyampaikan ini supaya kalian nanti ke depan bisa melihat apa yang akan kalian gunakan ya sebagai pisau bedah penelitian kalian. Ini yang akan kita lihat nanti dalam perbedaan itu. Nah, supaya mematangkan kalian nanti dalam menggunakan mana yang harus kalian gunakan sebagai alat bedah. Alat bedah artinya untuk menyelesaikan persoalan penelitian. Setiap penelitian itu kan harus ada persoalan penelitian. Lalu bagaimana kalian harus menyelesaikan persoalan penelitian itu secara umum seperti yang saya katakan sebelumnya, ada dua metodologi yang paling dikenal, yaitu metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif. Jadi dua metodologi ini sangat banyak digunakan oleh para peneliti. Nah, jadi hari ini kita akan melihat perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif ditinjau dari beberapa aspek. Ini ada banyak aspek nanti tentu yang harus kita lihat. Nah, aspek yang pertama ialah maksud. Apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif dari segi aspek maksud? Nah, kalau kuantitatif membuat deskripsi objektif, ya itu cara maksud. Dia membuat deskripsi objektif tentang fenomena terbatas dan menentukan apakah fenomena dapat dikontrol melalui beberapa intervensi. Ini kuantitatif secara maksud. Nah, sementara kualitatif dia mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Ini bedanya. Jadi secara maksud kuantitatif tadi itu berbicara soal fenomena yang terbatas, lalu dia mau mengontrol fenomena itu melalui intervensi. Jadi misalnya begini, ada sekarang fenomenologi mengajar misalnya di sekolah, guru-guru menggunakan alat-alat teknologi. Itu fenomena. Lalu kalau diteliti itu secara kuantitatif, maka dia akan mencoba mendeskripsikan fenomena itu dengan mengontrol beberapa intervensi. Jadi dia akan melihat nanti pertanyaan-pertanyaan itu, dia akan mengontrol fenomena
mengajar dengan menggunakan kemajuan teknologi melalui angket dan kuesioner. Dia akan kontrol perkembangan itu, bertanya kepada orang dengan mengisi angket itu. Tetapi kalau kualitatif, dia tidak mengontrol itu. Tetapi dia akan meminta pengertian dari individu tentang kejadian guru menggunakan kemajuan teknologi dalam mengajar. Sehingga dia akan merelevankan cara mengajar itu kepada siswa. Nah, itu bedanya. Satu dengan mengontrol melalui intervensi, tapi kalau kualitatif tidak mengontrol dia tidak mengintervensi, tetapi dia mewawancarai orang, mendapatkan pengertian tentang fenomena itu. Itu secara maksud. Nah, kemudian secara tujuan, aspek tujuannya, apa beda kualitatif dengan kuantitatif? Nah, kuantitatif menjelaskan, meramalkan, dan atau mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Nah, itu jadi kalau tujuan, secara tujuan, aspek tujuan, kuantitatif itu dia bisa menjelaskan, meramalkan, atau mengontrol fenomena. Jadi dia mengatakan diduga. Lalu kalimatnya kan diduga. Diduga guru yang menggunakan kemajuan teknologi dalam proses belajar mengajar, maka anak-anak akan mengerti pelajaran dengan baik. Itu diduga. Makanya dia menjelaskan, meramalkan, dan atau mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Numerik itu angka ya. Sementara kualitatif memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam. Ini kan dia menambah pemahaman mendalam. Jadi dia memahami bagaimana sebenarnya kemajuan teknologi ini digunakan dalam proses mengajar. Dia dalami, dia gali lagi pengertian-pengertian teknologi dalam pengajaran. Itu bedanya secara tujuan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari aspek pendekatan, kuantitatif itu menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis numerika. Jadi kalau dia pendekatannya secara kuantitatif, maka dia akan menjelaskan penyebab melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal, angka-angka. Mengapa guru-guru menggunakan kemajuan teknologi dalam mengajar? Lalu dia buat angka-angka. Di sekolah A, di sekolah B, di sekolah C, guru ada 6 orang, ada 7 orang yang menggunakan teknologi ini. Di sekolah Q, di sekolah Z, di sekolah F, nah itu dia buat angka, menjelaskan. Artinya semakin banyak dia lihat temuan-temuan di sekolah yang menggunakan guru menggunakan kemajuan teknologi, maka dia akan semakin menyimpulkan sebuah kebenaran. Nah, kalau dari pendekatan kualitatif berasumsi bahwa subject matter suatu ilmu sosial adalah amat berbeda dengan subject matter dari ilmu fisik atau alamiah, dan mempersyaratkan tujuan yang berbeda untuk inquiry dan seperangkat metode penyelidikan yang berbeda, induktif, berisi nilai subjektif, holistik, dan berorientasi pada proses.
Artinya kalau bagi pendekatan kualitatif, dia memahami bahwa ada perbedaan subjek matter antara ilmu sosial dengan subjek matter dari ilmu fisik. Jadi kalau misalnya di sekolah A itu menggunakan 3 guru menggunakan kemajuan teknologi dalam proses mengajar, tetapi kalau di sekolah ini misalnya dia tidak persoalkan angka, tapi dia persoalkan mengapa guru itu menggunakannya. Apa yang menarik dari kemajuan teknologi. Jadi bukan soal banyaknya orang menggunakan teknologi itu maka itu kebenaran. Tidak. Tetapi dia melihat subjek matternya. Apakah memang benar-benar dia mengerti menggunakan kemajuan teknologi dalam mengajar itu sangat relevan pada masa sekarang. Nah, itu yang dia teliti. Jadi bukan jumlah orang yang menggunakan, tapi bagaimana orang yang menggunakan itu. Apakah secara induktif berisi nilai-nilai holistik dan berorientasi pada proses. Nah, itu bedanya kuantitatif dan kualitatif dari segi pendekatan Nah, kemudian yang keempat dari aspek asumsi kuantitatif itu berasumsi bahwa tujuan dan metode ilmu sosial adalah sama dengan ilmu fisik alamiah. Jadi sama. Menurut kuantitatif itu sama ilmu sosial dengan ilmu alamiah. Dengan jalan mencari teori, dites, diuji, atau dikonfirmasikan yang menjelaskan fenomena deduktif, bebas nilai, objektif, terfokus, dan berorientasi tujuan. Jadi ini katanya deduktif. Ini kalau kuantitatif. Dari pendekatan asumsi. Jadi asumsi yang digunakan oleh kuantitatif bahwa baik ilmu sosial dan fisik itu sama. Karena bagi mereka kan angka-angka yang penting, bukan soal pemahaman. Sementara bagi yang kualitatif, perilaku terikat konteks. Ya, perilaku ini terikat pada konteks di mana hal itu terjadi dan kenyataan sosial tidak bisa direduksi. Nah ini, kenyataan sosial ini tidak bisa direduksi menjadi sebuah variabel-variabel sama dengan kenyataan fisik. Jadi angka-angka yang menggunakan atau angka-angka yang menggunakan kemajuan teknologi dalam proses mengajar itu tidak bisa direduksi, artinya tidak dijadikan menjadi sebuah pembenaran bahwa dengan menggunakan kemajuan teknologi guru-guru akan semakin relevan belajar mengajar dengan murid di sekolah. Jadi dia tidak terikat dengan konteks itu. Itu secara kualitatif. Lalu berupaya mencari pemahaman tentang kenyataan. Kan? Dia mencari pemahaman dari kenyataan. Dari perspektif orang dalam. Nah itu, dari orang dalam. Yang menggunakan tadi, yang menggunakan guru menggunakan teknologi tadi. Dia tanya gurunya. Jadi bukan alatnya yang ditanya. Gitu. Jadi bukan alatnya atau instrumennya yang ditanya. Itu bedanya. Kemudian dari segi model penjelasan. Kalau kuantitatif, penemuan fakta sosial tidak berasal dari persepsi subjektif dan terpisah dari konteks. Ini kan terpisah dari konteks.
Nah, tadi di sini kan dia kalau dari kualitatif itu terikat dengan konteks. Kalau di sini terpisah dari konteks. Karena memang dia tidak bisa melihat secara mendalam pada pengguna atau pada konteks yang menggunakan kemajuan teknologi dalam proses mengajak tadi, contohnya. Nah, dalam kualitatif, dalam model penjelasan kualitatif itu upaya generalisasi tidak dikenal. Kalau ada dua guru misalnya yang menggunakan kemajuan teknologi, maka setelah dikatakan dua guru menggunakan kemajuan teknologi dalam proses mengajar, maka itulah yang relevan. Tidak boleh. Jadi kalaupun 10, lalu itu sebuah kebenaran. Menurut kualitatif tidak. Bukan karena banyaknya maka benar, tidak. Kualitatif tidak pernah membenarkan sesuatu karena banyaknya, tetapi karena kualitasnya. Nah, itu makanya dikatakan upaya generalisasi tidak dikenal karena perilaku manusia selalu terikat konteks. Di sini ya. Terikat konteks dan selalu diinterpretasikan kasus per kasus. Itu membedakan antara kualitatif dan kuantitatif secara penjelasan. Nah, sekarang secara nilai, aspek nilai. Apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif secara nilai? Kalau kuantitatif bergantung pada model penjelasan. Ini bergantung pada model penjelasan hipotetiko-deduktif. Bergantung pada hipotetiko-deduktif. Dengan memulai dari teori, dari mana hipotesis ditarik dan dites dengan menggunakan prosedur yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi ada hipotesanya, baru dites atau diuji dengan menggunakan prosedur yang ditentukan terlebih dahulu, yaitu angket, yaitu kuesioner. Jadi bergantung pada model penjelasan hipotetik deduktif. Nah, sementara kualitatif berargumentasi. Nah, ini dia membuat argumentasi, bukan tergantung pada model penjelasan hipotetiko deduktif, tapi dia berargumentasi bahwa peneliti senantiasa terikat nilai. Ini peneliti terikat nilai. Dan peneliti harus eksplisit tentang peranan bahwa nilai memegang peranan dalam suatu studi. Itu kualitatif. Jadi nilai itu didapatkan dari wawancara itu. Dari persona atau informan yang diwawancarai. Nah, beranggapan bahwa nilai merupakan suatu pilihan yang inherent dalam masalah yang harus diselidiki. Artinya metode yang harus diteliti, cara untuk interpretasi, dan konteks di mana studi itu berada. Itulah perbedaan dari segi nilai. Nah, sekarang kita lanjutkan dari segi apa lagi perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Dari segi alasan. Apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif dari segi alasan? Kalau kuantitatif menerima nilai peneliti. Ini menerima nilai peneliti dapat berperan dalam permasalahan yang sedang diteliti. Jadi dia terima nilai dari peneliti. Artinya ketika dia sebar angket atau kuesioner, dia pun bisa mengisi kuesioner itu. Berarti dia menerima nilainya. Makanya banyak orang yang memiliki kuantitatif ini terkadang dia sendiri yang mengisi supaya tercapai hasil penelitiannya.
Ini tidak objektif dia kan, tapi subjektif. Padahal penelitian itu sendiri haruslah bebas nilai dengan prosedur khusus yang dirancang untuk mengisolasikan dan mengeluarkan unsur-unsur subjektif dan mencari kenyataan objektif. Itu yang kuantitatif dari sudut alasan. Kalau kualitatif dari sudut alasan, dia secara induktif melakukan pengamatan dan menarik kesimpulan. Jadi dia induktif, lalu mengamati dan menarik kesimpulan. Artinya dia sebenarnya terikat nilai, bukan bebas nilai. Ini dari aspek alasan. Sekarang kita lihat aspek lain. Aspek generalisasi. Nah, bagaimana perbedaan kuantitatif dan kualitatif dari segi generalisasi? Dari segi generalisasi, penelitian kuantitatif dia menggunakan deduksi. Deduksi itu apa? Deduksi dari teori tentang apa yang akan dia mati. Dia memberikan dedukasi, tambahan pemahaman terhadap yang akan ditelitinya. Ini deduktif. Jadi peneliti itu memberikan deduktif kepada yang ditelitinya. Nah, jadi kalau dia kuantitatif, secara umum dia melakukan dedukasi atau menyampaikan ide pokok awal dan menyampaikan gagasan dari yang umum atau yang luas ke yang khusus. Itu deduktif. Jadi dari pemahaman yang umum lalu pada akhirnya dia mengambil kesimpulan pada yang khusus. Nah, sementara yang induktif dia dari yang khusus dulu, lalu pada akhirnya dia mengeneralisasi. Dia mewawancarai, dia memberikan masukan-masukan, membuat narasi-narasi. Lalu akhirnya nanti dia membuat pemahaman yang umum. Itu induksi. Itu dari segi generalisasi. Jadi generalisasi, secara generalisasi perbedaannya adalah kuantitatif itu menggunakan deduktif, sementara kualitatif berasumsi bahwa setiap individu, budaya, latar belakang unik, dan penting untuk mengapresiasi keunikan, generalisasi bergantung pada konteks. Jadi dia tidak dari umum, tapi dia dari hal yang kecil lalu menjadi generalisasi. Nah, kalau dari segi hubungan peneliti dengan subjek, bagaimana hubungan peneliti dengan subjek? Kalau kuantitatif, berasumsi bahwa cara ini dapat menemukan hukum yang menambah pada prediksi yang dapat dipercaya dan pada kontrol tentang kenyataan fenomena. Artinya mencari keteraturan dalam sampel individu, analisis statistik, menyatakan kecenderungan tentang perilaku dan kecenderungan sudah cukup kuat untuk memperoleh nilai praktis. Artinya secara hukum peneliti, hubungan peneliti dengan subjek, peneliti dalam hubungan kuantitatif ini ada punya jarak. Dia punya jarak dengan yang diteliti. Jadi
hubungan peneliti dengan yang diteliti ada jarak. Sementara di sini kalau dia secara kualitatif ini tidak ada jarak. Karena peneliti berada bersama dengan yang diteliti. Nah, jadi peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi. Tidak ada jarak. Jadi kalau kalian nanti menggunakan kuantitatif, kalian punya jarak dengan yang diteliti. Karena kalian tidak berinteraksi. Karena hanya kasih kuesioner, kasih angket, kalian pulang. Kalian tidak berbincang dengan yang kalian teliti. Tetapi kalau kita berbincang dengan yang kita teliti, kita terikat berinteraksi dengan yang diteliti, berarti penelitian kita itu nanti harus kualitatif. Makanya kalau guru, penelitian guru-guru itu seharusnya banyak kualitatif. Karena kalian berinteraksi dengan murid, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan masyarakat. Kualitatif. Tapi penelitian tapi saya jumpai skripsi mahasiswa yang PAK ini menggunakan kuantitatif. Nggak tahu saya mengapa itu. Banyak sekali. Rata-rata nanti kalau kalian melihat teman-teman kalian yang sedang menulis skripsi, selalu menggunakan metodologi yang kuantitatif ini. Yang ini. Jarang menggunakan kualitatif ini. Nggak tahu mengapa kalian atau kalian jarang menggunakan kualitatif. Padahal sebagai seorang guru, dia berbicara dengan murid, berbicara dengan orang tua murid, berbicara dengan guru-guru, itu kan kualitatif. Nah, di sini kalau kualitatif, peneliti bebas menggunakan intuisi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan dan bagaimana melakukan pengamatan. Ini enaknya yang kualitatif ini. Kita bebas merumuskan lalu melakukan pengamatan. Kalau kuantitatif tidak, dia hanya tergantung pada tergantung pada kuesioner. Nah, kalau penelitian kualitatif itu individu yang diteliti dapat diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya dan malah berpartisipasi dalam analisis data kita. Jadi orang yang kita teliti itu diberi kesempatan memberi gagasan, memberi pendapat terhadap penelitian kita. Tapi kalau kuantitatif nggak bisa, karena yang kita berikan ke angket, dia mengisi angket, kuesioner, habis itu pulang. Dia tidak akan mampu memberi masukan kepada penelitian kita. Itu yang membedakan. Kemudian dari segi aspek nilai orientasi, tujuan peneliti atau tujuan penelitian adalah objektivitas. Berusaha memelihara pandangan pribadi, kepercayaan, biases atau bias dan pengaruh pengumpulan data dan analisis proses. Lalu dia melibatkan interaksi minimal dan jika interaksi diperlukan wawancara, lalu berusaha membekukan proses. Peran sampel dalam studi adalah pasif. Di sampel itu dalam kuantitas ini pasif. Jadi dia hanyalah mengisi angket, mengisi kuesioner. Pasif, tidak aktif. Tapi kalau dia kualitatif, sampel itu aktif. Karena juga dia bisa memberi gagasan. Itu secara tata nilai orientasi. Yang kualitatif, dia mempercayai bahwa seluruh kegiatan penelitian terikat nilai. Tidak bebas nilai. Mereka terikat dengan peneliti. Tidak menghindari isu nilai. Nilai pribadi dinyatakan secara terbuka dan mencoba memperagakan nilai yang terikat pada konteks.
Nah ini. Kemudian dari segi studi tentang konteks, yang menggunakan kuantitatif berupaya agar nilai pribadi bebas dari pengaruh desain penelitian. Jadi berupaya ini agar nilai pribadi bebas dari pengaruh dan desain penelitian dan menghindari usaha membuat keputusan nilai tentang hal-hal yang diteliti. Jadi dia ingin bebas dari nilai yang ditelitinya. Artinya aku tidak ikut di situ, aku hanya meneliti aku. Aku hanya membuat kuesioner bebas, tidak ada cakupan ilmu sama. Sementara kualitatif itu tidak bisa dia bebas. Dia terikat karena dia masuk dalam kehidupan yang diteliti. Karena makanya dia berupaya memahami fenomena yang kompleks. Jadi pemahaman ini berarti dia terlibat di dalam, dia terikat nilai, dia tidak bisa bebas dari mereka. Nah ini. Lalu kemudian dari segi desain. Nah, bagaimana perbedaan dari segi desain antara kuantitatif dan kualitatif? Kalau kuantitatif berupaya memahami fenomena yang kompleks dengan jalan menganalisis bagian-bagian komponen yang disebut variabel. Jadi mereka hanya menganalisis jalan bagian-bagian komponen atau variabel. Setiap upaya penelitian menguji hanya beberapa kemungkinan dari variabel. Jadi hanya beberapa kemungkinan, tidak semua. Itu secara kuantitatif. Lalu secara kualitatif bagaimana? Dia lebih fleksibel, luas. Nah, kalau nanti dikembangkan atau umum, dinegosiasi secara acuan untuk diikuti, diususkan hanya dalam istilah umum sebelum itu dilakukan. Tidak mengikutkan intervensi dan berupaya agar gangguan sesedikit mungkin. Ini yang disebut dengan fleksibel dan luas. Artinya dia tergantung apa yang diwawancarainya, dari situ dia akan menemukan hasil wawancara dan kemudian dia akan memformulasi menjadi sebuah kebenaran. Itu dari segi aspek desain. Nah sekarang kalau dari segi aspek metode, bagaimana? Apa perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif? Nah kuantitatif itu terstruktur, formal, ditentukan terlebih dahulu. Jadi sejak awal dia sudah punya aturan, sudah diduga, ada dugaan dia, ada hipotesa awal. Kemudian tidak luas, dijabarkan secara rinci terlebih dahulu sebelum penelitian. Baru dapat diteliti, konteks situasi diabaikan atau kontrol atau dikontrol. Data dikumpulkan dengan beberapa interval dan memfokus pada pengukuran yang tepat. Nah itu bedanya. Nah sementara yang kualitatif dia historical, etnografis dan studi kasus. Dia tidak perlu terstruktur sama dia. Tapi dia lebih pada historical, etnografis dan studi kasus. Intervensi dalam berupaya agar penggangguan sesedikit mungkin. Artinya sebenarnya kalau kualitatif ini tidak begitu banyak intervensi. Nah itu dari segi metode. Nah sekarang kita lihat dari segi hipotesis. Kalau kuantitatif pasti dia memiliki hipotesis. Hipotesisnya bersikap deskriptif, korelasional, perbandingan kasual, dan eksperimen. Itu hipotesis. Nah sementara yang hipotesis dalam kualitatif cenderung untuk mencari, menemukan, dan menyimpulkan hipotesis. Jadi di awal dia tidak perlu ada
hipotesis, tidak perlu ada hipotesis. Nanti di akhir ini menunjukkan hasil, menyimpulkan hipotesisnya. Jadi hipotesis dilihat sebagai sesuatu yang tentatif dan berkembang dan didasarkan pada sesuatu yang studi tertentu. Itu dari segi hipotesis. Nah, dari segi pengukuran, hampir selalu mengetes hipotesis. Hipotesis dilihat sebagai sesuatu yang khusus, dapat direferensi, dapat dites, dan dinyatakan sebelum studi dilakukan. Jadi bisa diukur ya. Nah, sementara kualitatif, prosedurnya sedikit subjektif. Nah, peneliti memiliki kemampuan untuk mengamati dan berinteraksi dengan manusia lainnya dan dengan lingkungan. Percaya bahwa kemampuan manusia diperlukan untuk melaksanakan tugas yang rumit dan terhadap dunia yang sangat bervariasi dan yang selalu berubah. Nah, itu dari segi pengukuran. Nah, sekarang dari segi review keputusan. Kuantitatif itu tujuan pengukuran adalah objektivitas, memberi makna pada scoring, dan pengumpulan data tidak dipengaruhi oleh ide-ide peneliti atau bias dan perspektif persepsi banyak tergantung pada tes, skala, dan kuesioner terukur yang dapat diadministrasikan pada kondisi baku terhadap seluruh individu dalam sampel dan prosedur. Untuk scoring dan terinci secara tepat untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya bahwa setiap dua skor memperoleh hasil yang sama, akhirnya buku dan numerikal. Nah, ini kalau dari segi keputusan review. Nah, sementara dalam kualitatif terbatas sebagai acuan teori dan tidak memengaruhi studi, tidak dilakukan untuk mengkaji teori karena dengan cara ini bukan mengkaji teori tapi menemukan teori dari data. Ini dari segi review keputusan. Ini tinggal dua lagi. Dari aspek yang berikutnya, yang terakhir sekali, ini mata penelitian. Kalau kuantitatif itu ekstensif, yang dengan hal itu memengaruhi studi. Pengkajian teori diperlukan untuk menemukan konsep variabel dan menata penelitian hipotesis. Nah, sementara di kualitatif dia naturalistik. Nah, jadi tidak dia mencoba membuat ekstensif. Dan yang terakhir sekali ini nanti ialah soal sampling. Bagaimana kuantitatif samplingnya? Bagaimana kualitatif samplingnya? Sampling dari kuantitatif itu sejauh mungkin dikontrol. Ini dikontrol oleh peneliti. Dia kontrol. Yang digunakan sebagai alat mempertimbangkan. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif tidak bertujuan dimaksud untuk memilih sejumlah kecil dan tidak harus representatif sampai dimaksud untuk mengarah kepada pemahaman yang mendalam. Itu dari segi sampling. Nah, dari segi data, random, acak.
Nah, random dan acak itu dalam rangka untuk memilih dari sejumlah besar individu dalam populasi dimaksud dalam sampel yang dianggap mewakili. Nah, kalau dari segi kualitatif, ini naratif. Berarti yang dibutuhkan narasi dan deskriptif dalam kata-kata mereka yang diteliti. Dokumen pribadi, catatan lapangan, artefak, dokumen resmi, video, atau tape recorder, dan transkrip. Nah ini, dari segi data. Lalu strategi. Bagaimana strategi? Strategi yang digunakan oleh kuantitatif ialah numerik, angka-angka, variabel, dioperasimalkan, kode dikuantifikasikan, statistik, dihitung dan diadakan pengukuran. Itu strateginya. Jadi kalau nanti kalian pilih kuantitatif, maka kalian akan berbicara angka, variabel yang dioperasikan, kode diidentifikasikan, dihitung dan dilaksanakan. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, pengumpulan dokumen, pengamatan. Ini pengamatan. Beberapa serta wawancara tidak terstruktur. Artinya dia mencatat data dalam catatan lapangan secara intensif, menilai artefak. Itu dari segi strategi pengumpulan data. Dari segi subjek, kuantitatif itu pengamatan terstruktur yang non partisipan. Wawancara semi terstruktur, jadi tidak terstruktur. Formal, administrasi, tes, dan kuesioner eksperimen. Lalu kalau di kualitatif, dia jumlah subjek penelitian kecil, teknik sampling, dan bertujuan. Ini kalau dari segi subjek. Kemudian dari segi data deduktif, analisis data. Kalau kuantitatif itu secara deduktif, tadi sudah katakan. Kalau dia kualitatif, dia secara induktif. Kemudian dari interpretasi data. Bagaimana interpretasi data? Dari interpretasi data kuantitatif, kesimpulan dan generasi diformulisasikan pada akhir penelitian. Dinyatakan dengan derajat kepercayaan tentu yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sebuah penelitian kuantitatif ialah generalisasi diinformasikan. Benarlah diduga kalau guru-guru menggunakan alat elektronik atau alat teknologi dalam mengajar, maka mereka akan mengajar dengan baik, nah mendidik memperoleh pengajaran dengan baik. Itu misalnya salah satu bahasan. Lalu di kesimpulan diarahkanlah ke sana bahwa peneliti itu membuat generalisasi atau penginformasian kepada membaca. Nah, sementara kualitatif kesimpulan ada tentatif, tidak begitu penting. Dia lebih baik direview atas dasar sesuatu yang masih berlangsung, sedang menganalisis dia baik. Sedang generalisasi dia baik. Jadi belum ada yang digeneralisasikan. Nah, ini kriteria. Nah, validasi internal bagaimana kebenaran dikemukakan, validitas eksternal bagi beberapa penerapan temuan-temuan pada data lainnya, objektivitas bagaimana seharusnya kita dapat diyakinkan bahwa temuan-temuan dalam perspektif adalah reflektif dari subjek daripada hasil bias atau bias para pendidik. Nah itu kalau dari segi kuantitatif, dia ada validasi internal.
Tapi kalau dia kualitatif, ini kredibilitas. Jadi beda dia dengan apa? Dengan kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif tadi dia validasi internal, sementara kualitatif dia kredibilitas. Tapi dia perlu penelitian dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa subjek itu secara secukupnya diperoleh dan diuraikan. Ini dari kriteria. Kemudian dari frasa kunci di eksperimental, yang kuantitatif itu eksperimental, data numerik, empirik, dan statistikal. Sementara kualitatif itu deskriptif. Jadi kita nanti akan mendeskripsikan pemahaman orang yang kita wawancara itu, kita tulis, baru kita simpan sebagai data, baru naturalistik dan berorientasi pada kata. Dari konsep kunci, kuantitatif itu reliabilitas, variabel, personalisasi, hipotesis, validitas, statistikal, signifikan, refleksi. Itu dari segi kuantitatif. Tapi kalau kualitatif bermakna pemahaman awam, proses dibangun secara nasional, tema substansi. Nah, kemudian yang bukan terakhir, masih banyak lagi nih. Ini yang kemudian instrumen peneliti, kalau dia di kualitatif itu inventory atau kuesioner atau skala, skor, tes, indikator. Itu yang menjadi alat peneliti. Kalau di kuantitatif, peneliti itu adalah peneliti sendiri, atau bisa juga dibuat tape recorder, maka minta izin nanti kepada yang kita wawancara itu. Catatan lapangan, penelitian adalah instrumen itu sendiri. Nah, itu dari segi instrumen. Jadi penelitilah yang menjadi instrumen kalau dalam kualitatif. Peneliti itu yang menjadi alat instrumen. Kalau kuantitatif enggak, kuesioner menjadi alatnya. Itu dari segi instrumen penelitian. Dari masalah, ini terakhir sekali. Mengontrol, kalau dalam kuantitatif, dia mengontrol variabel atau validitas. Tapi dari segi kualitatif atau ya kualitatif, memakan waktu, prosedur tidak baku, realitas keabsahan data. Nah, inilah beberapa aspek yang kita lihat dari perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini dulu? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kedua perbedaan kualitatif dan kuantitatif itu, Pak, dapatkah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dipakai secara bersama, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Jawabnya pasti bisa. Pasti bisa. Tetapi biasanya orang melakukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif bersamaan, itu namanya nanti yang ketiga ya, pendekatan yang campuran, menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Biasanya orang menggunakan itu karena dia gagal menemukan kebenaran dari satu metodologi. Misalnya dia sudah menggunakan kualitatif ya, wawancara mendalam, lalu dia belum menemukan kebenaran itu di situ. Lalu dia buat lagi kuesioner, angket, supaya dapatnya kebenaran itu. Itu tadi bisa campuran. Lalu kalau campuran nanti caranya akan berbeda-beda. Bagaimana cara campuran membuat penelitian? Bagaimana campuran melakukan research? Tapi kalau kita bisa membuat kebenaran dari satu metode penelitian, itu kualitatif atau kuantitatif, itu jauh lebih baik. Karena dengan mix metode, instrumennya akan banyak. Dan terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang benar. Apakah pendapatku atau pendapat daripada kuesioner.
Nah itu, jadi jarang orang menggunakan mix itu. Walaupun sudah ada banyak orang yang menggunakannya. Gitu ya, Farida. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Baik, kalau tidak ada, ya sampai di sini, jangan dipaksa untuk bertanya kan. Kalau tidak ada. Sampai di sini kita, semoga minggu depan kita bertemu lagi. Kalau minggu depan nanti kita sudah mulai praktik ya, membahas bagaimana sebenarnya contoh-contoh daripada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Karena ini kan kita harus berlatih terus, nanti berlatih. Setelah itu baru kita nanti pada ujian akhir semester nanti kalian sudah bisa membuat penelitian kuantitatif atau kualitatif. Terserah, pilih nanti. Nanti pada akhirnya, sejak sekarang sudah sampaikan, ujian akhir semester kita nanti kalian akan disuruh membuat sebuah penelitian. Sebuah penelitian, apakah itu kualitatif atau kuantitatif, terserah. Pilih, kalian memilih. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, mulai minggu depan kita akan masuk pada langkah-langkah melakukan penelitian. Kita sudah mulai paham pada metodologinya, sudah tahu perbedaannya, sudah tahu bagaimana kemarin cara mengukur data, cara menganalisis data, lalu variabel-variabelnya sudah tahu, baru nanti kita akan masuk pada latihan-latihan penulisan daripada sebuah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Demikian ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakanlah Ferdinand berdoa. Ferdinand, silakan berdoa. Halo Ferdinand. Apakah masih bersama kami Ferdinand? Halo Ferdinand, sekali lagi. Ferdinand, apakah masih bersama kami? Kalau tidak, ini saya anggap Anda tidak hadir ya. Kalau tidak ada respon. Terakhir sekali, Ferdinand, apakah masih bersama kami di ruang Zoom ini? Halo Ferdinand. Oke. Dengan sangat menyesal, saya menganggap saudara tidak hadir ya. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan Mei untuk berdoa. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita menutup perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami mulai dari awal perkuliahan kami sampai akhir perkuliahan kami. Terima kasih ya Bapa, berikanlah kami kebijaksanaan dan hikmat agar kami mampu mengingat penjelasan yang dijelaskan Bapak dosen kami kepada kami. Berkatilah kedua orang tua kami ya Bapa, berikanlah kedua orang tua kami kesehatan dan kekuatan. Ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan dalam hidup kami ya Bapa, agar kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, Ferdinand, kau sudah saya anggap tidak hadir ya. Tadi sudah berkali-kali saya panggil kau tidak hadir, tidak kau dengar. Berarti kamu tidak hadir hari ini. Maaf ya, maaf sekali. Karena ini kan kita tinggal 3 loh. Masa saudara tidak di situ? Saya panggil-panggil tadi tidak ada di situ. Ya, kalau saudara tidak aktif dalam pembelajaran ini, ya bagaimana mungkin sukses ya? Saya sudah berkali-kali tadi panggil dan saudara tidak hadir. Gitu ya. Oke lah, baik. Selamat sore ya. Terima kasih Pak. Shalom Pak.